السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita berada pada hari yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada pada hari Nahr, Idul Adha, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahr, thumma yaumul qarr." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari Nahr, kemudian hari Al-Qarr, yaitu tanggal 11 pada bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, hari yang besar ini mengingatkan kita kepada sosok yang besar, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan beliau alaihissalatu wassalam, bahwa diantaranya adalah bahwa beliau merupakan sosok yang penuh dengan ujian yang berat. Dan ini menandakan kedudukan iman beliau yang sangat kuat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai ujian dan cobaan yang dihadapi oleh beliau dengan penuh kesabaran dan ketakwaan, sehingga ujian-ujian itu membuat beliau semakin terangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun dalam kehidupan ini akan selalu menghadapi ujian dan cobaan. Dan di antara ujian itu adalah musibah-musibah yang menimpa. Berbagai macam bentuk musibah menimpa umat dan menimpa kaum muslimin. Apakah ujian itu bersifat massal ataupun ujian itu bersifat khusus? Ujian-ujian yang bersifat massal, semisal gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain dari berbagai macam musibah. Hadirin rahimakumullah, untuk itu jadilah kita orang-orang yang senantiasa bertakwa dan bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, meneladani contoh kita, teladan kita Nabi besar Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah bahwa musibah yang menimpa umat ini tidak lain karena sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun yang menimpa kalian dari berbagai musibah, maka itu disebabkan ulah tangan-tangan kalian, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan maaf kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam ayatnya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di muka bumi dan di lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan kepada mereka dengan sebab apa yang sebagian mereka lakukan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita semua janganlah memandang berbagai macam musibah tersebut sebagai kejadian alam semata, sebagai musibah yang bersifat alami, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang melakukan itu semuanya demi hikmah-hikmah yang mulia. Kita sebagai seorang muslim mesti meyakini bahwa di sana ada zat yang mengatur segala urusan kita, yang mengatur segala kejadian di alam semesta. Allah Azza wa Jal, dialah yang mengatur segalanya, dialah yang memberikan kepada kita segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam ayatnya, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tu'minun. Allah lah yang mengangkat langit-langit, Allah lah yang meninggikan langit-langit tanpa tiang-tiang, kalian melihatnya. Kemudian Allah Azza wa Jal naik di atas arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menundukkan matahari dan rembulan, semua berjalan sampai batas yang Allah tentukan. Yudabbirul amra, Allah lah yang mengatur segala urusan. Yufassilul ayat, Allah yang memperinci, Allah yang menjelaskan ayat-ayat. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kalian yakin terhadap pertemuan kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ketika Allah Azza wa Jal menghendaki sesuatu pada alamnya, Allah akan lakukan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Azza wa Jal, bila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan jadilah, maka akan terjadi. Dan ketahuilah pula, hadirin rahimakumullah, bahwa di balik hikmah, di balik ujian-ujian itu ada hikmah, di balik musibah itu ada hikmah, ada tujuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan daripadanya. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di antara bentuk musibah yang menimpa kita, dan itu sebagai ujian, telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam beberapa penjelasannya dalam ayat-ayatnya. Ingatlah, kehidupan kita selama kita di dunia tidak akan lepas daripada ujian-ujian tersebut, tidak akan lepas daripada cobaan-cobaan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, selama kita di dunia ini, maka kita akan mengalami berbagai ujian dan cobaan. Tidak mungkin kita lepas daripadanya. Namun hadapilah semuanya dengan bimbingan-bimbingan syariat. Ingatlah bahwa di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dengan musibah-musibah itu, agar kita ingat dari kelalaian kita, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengutus ayat-ayat kecuali untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hamba. Inilah salah satu di antara hikmah-hikmah, yaitu agar manusia takut kepada Allah Azza wa Jal, agar mereka kembali daripada kelalaian-kelalaian mereka, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qatadah rahimahullah ta'ala, seorang ulama, mengatakan innallaha khawwafan nas bima yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa takut kepada manusia dengan apa yang Allah kehendaki, min ayatihi, dari ayat-ayatnya, la'allahum ya'tabirun wa yadhakkarun wa yarji'un, agar mereka mengambil ibrah, agar mereka ingat, agar mereka kembali. Telah disebutkan bahwa pernah terjadi suatu gempa di kota Kufah, rajafat ala ahdi ibn Mas'ud. Gempa bumi terjadi di Kufah di masa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka beliau mengatakan, ya ayuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian
mengingatkan kalian, maka segeralah ingat, segeralah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Telah diriwayatkan pula anal Madinata zulzilat ala ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu marrat, faqala Umar ahdathtum wallahi la in 'adat la af'alanna wa la af'alanna. Terjadi gempa bumi di kota Madinah beberapa kali, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ahdathtum, kalian telah berbuat sesuatu dari suatu kejahatan, dari suatu dosa. Wallahi, demi Allah, seandainya Madinah kembali goncang, maka aku akan melakukan demikian dan demikian. Dan sungguh ini semuanya telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakin Allah azza wa jalla yursiluhuma yukhawifu bihima ibadah. Yang artinya bahwa sesungguhnya matahari, rembulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah keduanya gerhana karena lahirnya seseorang atau karena kematian seseorang, akan tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan demikian untuk menimbulkan rasa takut kepada hamba-hambanya, yakni agar mereka kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa idza ra'aitum dzalik fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Maka kalau kalian melihat gerhana, segera kalian berzikir kepada Allah, segera kalian berdoa kepada Allah dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mengatakan di sela-sela khutbah tersebut yang disampaikan saat gerhana, beliau mengatakan, ya ummat Muhammad, wallahi ma ahad aghyar min Allah an yazni abduh aw amatuh. Ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad, wahai umat Muhammad, tidak seorang pun lebih cemburu daripada Allah Azza wa Jalla ketika seorang hambanya yang lelaki berzina, ketika seorang hambanya yang perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Allah Azza wa Jalla berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun aw amina ahlul qura ay yatiyahum duha wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, tentu kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk suatu negeri merasa aman untuk datang kepada mereka azab kami di malam hari saat mereka tertidur? Apakah penduduk suatu negeri merasa aman untuk datang kepada mereka azab kami di waktu duha, di waktu pagi sedang mereka bermain-main? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman daripada azab kami? Padahal apakah mereka merasa aman dari istidraj kami, yakni Allah Azza wa Jal? Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Maka tidaklah merasa aman daripada istidraj Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Untuk itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ingatlah, kalau begitu kita hendaknya segera kembali kepada Allah Azza wa Jal, bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya, dan senantiasa introspeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan selama ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, berserah dirilah kalian kepada Rabb kalian min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun, sebelum datang kepada kalian azab lalu kalian tidak ditolong Allah Azza wa Jalla. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Ikutilah
yang terbaik dari apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian sebelum datang kepada kalian azab dengan tiba-tiba dan kalian tidak merasa. Antakula hasratan, antakula nafsun, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Sebelum sebuah jiwa mengatakan, ya hasrata, duhai menyesalnya aku atas apa yang kulakukan, atas apa yang kulakukan terhadap hak-hak Allah Azza wa Jal, di mana aku tidak menunaikan sesuai dengan yang semestinya. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan sungguh aku ketika itu bahkan termasuk yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang penyesalan, sebelum waktu terlambat, kembali kepada Allah, ikuti apa yang Allah turunkan, Al-Qur'anul Karim, bertaubat kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah ibrah sebelum malaikat maut menjemput kita semuanya. Apa yang terjadi menimpa manusia sebelum menimpa kita, jadilah itu sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah kepada mereka, siru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian lihatlah, ambil pelajaran bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Namun demikian, apa yang menimpa kaum muslimin dan mereka kemudian mendapatkan musibah, ada yang terluka, ada yang kehilangan harta benda, ada yang tercabut nyawanya, ingatlah bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan ini semuanya sebagai sesuatu yang sia-sia. Allah Azza wa Jalla hendak menghapus dosa-dosa mereka kalau mereka ikhlas menghadapinya, kalau mereka bersabar, kalau mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, la yazalul bala' bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi min khati'ah. Terus saja ujian itu akan menimpa seorang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, pada jasmaninya, pada hartanya, pada anaknya, sampai dia berjumpa kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan tidak memiliki kesalahan apapun, dalam keadaan tidak memiliki dosa, diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat Ahmad. Dan ingatlah bahwa mereka yang dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jal di saat musibah-musibah itu terjadi, maka insyaallah mereka akan menjadi syuhada, mereka akan diangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, asy-syuhada'u khamsah, al-mat'un, wal-mabtun, wal-gharaq, wa sahibul hadm, wasyahidu fi sabilillah. Syuhada, orang-orang yang syahid dari umatku adalah 5 golongan. Mereka yang terkena penyakit ta'un, mereka yang mati karena sakit perut, mereka yang mati karena tenggelam, mereka yang mati karena reruntuhan, dan mereka yang mati dalam jihad fi sabilillah. Maka kita harapkan agar kaum muslimin yang diberi ujian dengan ini, sehingga mereka menghadap Allah di masa-masa ujian tersebut, agar mereka diangkat derajatnya menjadi para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mereka yang masih hidup, ingatlah, dan mereka yang masih tetap bermaksiat, ingatlah bahwa musibah-musibah ini adalah sebagai peringatan besar dari Allah Azza wa Jal, agar mereka tidak bermain-main, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya, walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh para rasul sebelum engkau telah diolok-olok, sehingga menimpa mereka yang mengolok-olok apa yang Allah timpakan kepada mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan, yaitu mengolok-olok para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal. Allah pun berfirman dalam ayatnya, fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka masing-masing dari mereka kami hukum, kami azab dengan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami utus kepada mereka angin kencang bersama kerikil-kerikil yang menjatuhi mereka.
wa minhum man akhadathu as-sayhah, dan di antara mereka ada yang dihukum dengan suara yang sangat keras memecahkan telinga-telinga mereka. Wa minhum man khasafna bihil arda, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam air. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita senantiasa menghadapi segala kejadian dengan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, tidak berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, memasrahkan segala urusan kita kepadanya, bersabar dan senantiasa tunduk kepada syariatnya, kemudian mengambil pelajaran dari semua yang terjadi untuk kita menjadi lebih baik sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian ikhwan fiddin rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal yang saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal ibadah kita dan termasuk kurban-kurban yang akan kita lakukan di hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.